warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat subuh yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali Allah membangunkan kita dari tidur sementara kita, dan kembali Allah membangunkan kita di dalam keadaan kita masih beriman, di dalam keadaan masih bersemangat bibir-bibir kita untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, saudara kita, tetangga kita yang tidak dipilih oleh Allah, tidak digerakkan hatinya, tidak dimampukan bibirnya untuk memuji-muji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita yang dipilih oleh Allah. Allah langsung yang memilih lewat ilhamnya, lewat hidayahnya, lewat inayahnya, menembus relung hati kita sehingga digerakkan kaki kita, diberikan kekuatan hati kita ke kaki kita sehingga mampu mendatangi rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini, duduknya kita, salat kita, zikir kita, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dijadikan amal yang bisa kita jadikan bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijadikan orang yang istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita hidup ada aturannya. Yang mempunyai peraturan adalah Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak bisa hidup dengan akal kita. Kita hidup di buminya Allah. Dan kita menghirup udaranya Allah, oksigennya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu semua kita harus ikut aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan 1400 tahun yang silam Nabi sudah memberikan pesan kepada sahabat yang juga sudah bisa dipastikan untuk kita umatnya yang hidup di akhir zaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qas'atiha. Jadi besok di akhir zaman, kata Nabi, banyak orang-orang ini ingin menyeret kita seperti menyeret makanan dan ingin memakan kita. Jadi kita ini diibaratkan sebuah makanan yang ada di tengah, ditarik kanan, ditarik kiri, ditarik ke sana, ditarik ke sana,
Seperti itu. Sahabat pada waktu itu bertanya sama Nabi. Apa tanyanya? Faqala qailun wa min qillati. Faqala qailun. Apa waktu itu kita ini sedikit Nabi? Orang Islam itu sedikit. Wa min qillati nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir. Pada waktu itu ini apa namanya? Bukan hanya sedikit, bahkan banyak katanya Nabi. Banyak umat Islam ini banyak. Ya, kira-kira sekarang ini. Ya. Jadi tanya, lo kok ditarik-tarik Nabi? Apa orang Islam itu sedikit? Namun sedikit kan gampang ditarik sana, tendang kanan, tendang kiri. Enggak, umat Islam pada waktu itu banyak. Banyak umat Islam itu. Heran para sahabat. Ya. Sahabat pada waktu itu kan tidak tahu yang akan terjadi, diceritakan dulu. Kayak orang tua dulu kan cerita. Orang tua kan ngomong, besok itu akan ada besi terbang. Pada waktu itu kan tidak ada pesawat. Kan pasti tanya, musuh besi bisa terbang? Seperti itu kan. Karena pada waktu itu tidak pernah terjadi. Sehingga heran. Karena heran tanya, apa pada waktu besok itu yang ditarik-tarik itu umat Islam itu sedikit Nabi? Enggak. Banyak bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ini banyak. Jadi seperti buih ditarik kanan kiri seperti bawa air. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa penyebabnya itu? Apa wamal wahnu, yaitu al-wahan. Ya. Ulubikum apa namanya? Orang Islam itu besok ditarik. Musuh-musuhnya sudah tidak wibawa lagi. Orang kafir sudah tidak segan lagi kepada orang Islam. Tidak ada orang yang dulunya segan sudah tidak segan lagi. Di hati kita ditaruh wahan katanya Nabi. Orang lain itu ditarik keseganannya sehingga tidak segan lagi kepada kita. Kita orang Islam sendiri di hatinya ditaruh al-wahan, penyakit al-wahan. Apa penyakit al-wahan? Rasulullah jawab, wa mal wahnu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wa al-wahan itu, penyakit wahan itu cinta dunia, takut miskin ya, hubbud dunya, cinta kepada dunia dan takut mati. Ini al-wahan. Ini penyebabnya. Dua ini penyebabnya. Al-wahan satu, maknanya al-wahan ini dua. Hubbud dunya wa karahatil maut. Cinta kepada dunia, senang menumpuk kekayaan, senang kepada kekayaan, tapi takut kepada mati. Ini penyebabnya. Sehingga kita ini seperti buih di lautan, seperti makanan di tengah manusia, tanah sini. Jadi tidak punya wibawa. Ya sekarang kayaknya. Ya kayaknya sekarang kan seperti. Ya sekarang orang dulu itu menyekolahkan anaknya supaya niatnya supaya tidak bodoh. Titik. Menuntut ilmu karena perintah Allah, tujuannya supaya tidak bodoh. Titik sudah, tidak ada embel-embel lain. Kalau sekarang menyekolahkan anaknya ataupun memondokkan anaknya, cita-citanya supaya tidak melarat hidupnya, supaya dapat pekerjaan. Jadi sudah melenceng dari tuntunannya Nabi, sudah melenceng. Sehingga ya sekarang ini sudah ya, sekarang ini takut miskin. Padahal kita ini ditakuti miskin, pasti nasib kita ini sudah ada ya. Nasib kita ini sudah ditakdirkan ketika kita masih ada di dalam perut ibu. 4 bulan. Ya. Di dalam perut ibu itu ketika 4 bulan Allah sudah naruh takdir. Ya. Takdir ditaruh roh, ditaruh takdir kamu besok 20 tahun kawin. 25 tahun kamu punya anak, 30 tahun kamu kaya. Sampai 40 tahun kamu bangkrut, 45 tahun kamu kaya lagi. Itu seperti itu sudah.
Makanya bayi itu keluar, iya, 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 iya. Itu menunjukkan mau nerima akan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya memang satu contoh yang sudah tergeser dari kehidupan kita, orang dulu itu kan ngomong banyak anak, banyak rezeki. Ya, banyak anak, banyak rezeki orang dulu. Dan Nabi kan tidak salah, orang dulu yang nyuruh banyak anak itu Nabi. Perbanyak umat, keturunan. Saya bangga besok dengan banyaknya umatku. Tapi sekarang pakai akal, diakali. Kalau pakai anak, takut melarat, tak bisa ngasih makan. Sudah mendahului Allah. Sudah mendahului Allah. Gimana kalau tidak bisa memberi makan? Padahal makan ini urusannya Allah. Kewajiban kita ini berusaha. Itu wajibnya. Dapat tidak dapat, sedikit atau banyak, itu urusannya Allah, bukan urusannya manusia. Kewajiban kita keluar kerja. Titik sudah, usaha. Dapat tidak dapat, dapat sedikit atau dapat banyak, itu urusannya Allah. Itu areanya Allah, bukan areanya manusia. Nah, kita kan jauh. Gimana kalau tidak dapat 100.000 ini? Kan seperti itu. Sehingga areanya Allah dilangkahi. Areanya Allah dilangkahi. Ya. Untung kita umat biasa ya, umat biasa, sehingga tidak diadab oleh Allah, melangkahi areanya Allah. Kalau nabi-nabi langsung diadab oleh Allah. Nabi Musa pernah sakit gigi. Nabi Musa pernah sakit gigi. Sehingga minta sama Allah pertamanya, ya Allah, apa obatnya sakit gigi? Dikasih sama Allah. Ini kamu ngambil ini, minum ini. Ya Allah yang bikin langsung sembuh. Langsung sembuh. Nah, suatu ketika sakit lagi giginya. Setelah sakit gigi karena merasa punya resepnya dari Allah, tidak minta lagi sama Allah, langsung ngambil lagi sendiri resepnya itu. Tanpa minta kepada Allah lagi. Akhirnya gara-gara itu tidak disembuhkan oleh Allah. Allah, saya ini sakit gigi lagi. Padahal obatnya yang dari sampean. Oh, tidak sembuh-sembuh. Katanya Allah. Itulah kesombongan kamu. Dulu sembuh karena yang kamu minta sama aku. Sekarang kamu tidak minta sama aku. Pakai akalmu. Jadi Nabi dulu kesalahannya langsung dikasih hukuman. Kalau kita salah berapa kali kan tidak dihukum-hukum. Kan gitu ya. Kita ini melanggar. Ya satu contoh lah, kita mau bikin usaha ya. Bikin usaha. Kan jarang orang istihoro terlebih dahulu. Moro-moro langsung bikin. Setelah kita salah, bangkrut, baru ya Allah, apa dosa saya ya Allah. Ini. Seperti itu. Padahal mestinya kita tanya dulu sama Allah, ini bagus apa enggak? Makanya kenapa ada sholat istihoro? Kenapa ada sholat istihoro? Karena supaya kita ini selamat, tidak sampai jatuh. Sebelum jatuh kita dikasih tahu dulu, oh ocok, jangan. Seperti orang dilamar, ya. Perempuan dilamar laki-laki atau laki-laki mau melamar perempuan. Itu yang benar istihoro dulu, diistihoroi. Ya Allah, saya mau melamar perempuan itu, istihoro dulu. Itu dikasih tahu. Makanya permintaannya sholat istihoro itu, ya Allah, kalau memang itu bagus, datangkan dalam mimpi saya mimpi-mimpi yang bagus. Kalau itu tidak bagus, ya Allah, untuk saya, datangkan mimpi yang elek. Tidur langsung, datang. Kalau kita mimpi bagus, lamaran sudah. Kalau kita mimpinya elek, moro-moro dikejar anjing, ojo wes. Ojo diterus, selamat, tidak sampai. Tapi sekarang kan cinta yang didahulukan dalam pernikahan. Di dalam hal pekerjaan, kita moro-moro ngelamar. Akhirnya larinya ke sogo. Larinya ke sogo. Kalau sudah sogo di awal, itu semua penghasilannya sampai mati, itu haram. Itu ulama. Karena berangkat dari haram. Apa-apa yang berangkat dari haram, pasti haram terus. Kapan? Kerjanya nyogok.
Sehingga masuk. Gajinya tiap bulan itu harum terus. Karena berangkatnya dari sogok. Seperti itu. Oleh Allah ya, kan berat ya. Karena kita, gimana sekarang ini kalau tidak nyogok? Sudah dijadikan, ya memang seperti itu. Ya, inilah para jamaah sekalian. Kembali. Jadi besok umat saya banyak. Tapi seperti buih di lautan. Ditarik sana, tarik sini, makan sana, tarik sini. Sehingga tidak ada wibawanya. Musuh-musuh kita, tetangga-tetangga kita sudah tidak wibawa. Di hati kita ditanam oleh Allah al-wahan. Apa al-wahan? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Dan takut pada mati. Sekarang ini, takut sama mati, tidak ibadah. Al-wahan, cinta kepada dunia. Hubbud dunya ra'si kulli khoti'ah. Cinta kepada dunia ini pusat sentral dari segala kejelekan. Gara-gara cinta kepada dunia, saudara tukaran 7 turunan. Gara-gara cinta dunia, orang saling bunuh. Gara-gara cinta dunia, di pekerjaan saling sikut. Ini cinta dunia. Gara-gara cinta dunia, tidak sedikit istrinya dijual. Gara-gara cinta dunia, anaknya juga dijual. Banyak sekali. Dunia semuanya. Dunia. Bahkan orang tuanya dibunuh gara-gara apa? Dunia. Minta ini tak dikasih, sapinya mau dijual tak dikasih, dibunuh orang tuanya. Minta dunia. Anak-anak teman-temannya semuanya. Ya kayak terakhir di mana kali di daerah Gombeng. Gara-gara minta HP, malu, bunuh diri. Itu dunia. Makanya Nabi berpesan, hubbud dunya ra'si kulli khoti'ah. Cinta dunia itu kepalanya segala kejelekan. Dari cinta dunia itu akan tumbuh kejelekan-kejelekan. Kalau tidak dapat ini, mau nyikat sana. Kalau ini seperti ini, saya nyikat sana. Dan kenapa kita tidak ada wibawa? Karena juga kita takut mati. Sehingga dengan takut mati, akhirnya sudah tidak lagi Allah diduakan. Inilah penyebabnya. 1400 tahun yang silam sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada resep. Nah, jadi ada resep lagi. Jadi Allah ngasih tahu kejadiannya, penyebabnya, dan resepnya pun dikasih tahu juga. Supaya kita bisa menanggulangi. Malaikat Jibril mengingatkan, malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lam, kata malaikat Jibril, ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamul lail, wa izu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah, kata Jibril, Rasulullah Muhammad, ketahuilah, anna syarafal mu'min, kemuliaan seseorang itu qiyamul lail, ketika orang itu mau bangun malam, orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau bangun malam pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa'izuhu istighna'u 'anil nas, dan kehormatannya, kewibawaannya ada pada ketika kita tidak butuh sama manusia. Sekarang kan enggak. Kita kalau sama orang kaya mantuk-mantuk. Disuruh orang kaya, siap. Disuruh atasan, siap. Siap dan siap. Siap, siap. Dan itu penyebabnya. Apa gitu? Nah, orang kalau sudah tidak butuh, makanya di dalam agama, orang kepada orang kaya yang merunduknya begini, sampai begini, ke atasan sampai begini, dicabut imannya separuh oleh Allah. Dicabut imannya. Kalau golongan-golongan orang alim, ustadz kayak saya, main ke pejabat, cabut imannya. Sudah tidak punya iman. Apalagi jadi pejabat. Ini main saja seperti itu. Makanya ya itu tidak boleh main ke pejabat. Kalau tidak memang betul-betul penting kepentingannya itu. Main silaturahim sampai seperti itu.
Agama ngatur begitu. Cuman itu kan tidak lumrah sekarang. Itu ditabrak. Aturan itu cuma ditabrak. Cuman sebenarnya agama begitu. Cuma kan jarang orang yang seperti itu. Jarang seperti itu. Makanya Imam Malik ketika dipanggil raja, Imam Malik dipanggil raja untuk membacakan kitab Al-Muwatta, dipanggil untuk ngajari anaknya. Apa kata Imam Malik? Ilmu didatangi, bukan mendatangi. Itu insyaallah. Ya, orang-orang dulu itu pegangannya Masya Allah, cekelani itu kepada agama itu betul-betul wibawa. Di penjara pun siap. Nah sekarang kan cocok main-main, cocok. Ya memang bergeser sudah ya zamannya. Makanya Allah sudah ngomong fakhalafa mim ba'dihim khalfun. Generasi demi generasi berikutnya ini bukan tambah bagus, semuanya tambah elek. Allah sudah ngomong. Generasi kita ini mulai dari zaman Nabi, generasi ke generasi tambah elek generasinya. Generasi yang paling bagus ketika ada Nabi Muhammad. Generasi yang di bawahnya di generasi sahabat. Bagaimana di zaman sahabat? Bagus mesti. Tidak ada tukaran ini bisa diatasi. Zaman tabi'in mulai tukaran sudah, saling bunuh sudah. Rebutan kekuasaan sudah. Tabi'in tambah gaduh lagi. Terus begitu. Tambah elek. Ya tidak usah jauh-jauh lah dulu. Zaman kecil saya saja dengan sekarang. Kecil saya itu kalau lewat di rumahnya Ustadz itu turun numpak sepeda. Dan tidak berani numpak sepeda di halamannya Ustadz itu. Sekarang Ustadznya keluar, ojo minggir, tabrak itu. Dulu mau turun, naik sepeda, padahal berat itu. Dulu takdimnya. Dulu kalau ngaji dipukul Ustadz itu, nakal dipukul. Orang tuanya tidak ada yang berani meluruk. Sekarang lah, coba. Kalau nggak ada kepengen Ustadz nangkring di bersemayam di mana itu Borneo, apa Borneo, Bui, merangkak di situ. Ini sekarang bergeser, tambah elek sudah, tambah elek. Jalan sudah suami istri, orang tua mungkin Bu Sami tahu. Orang tua dulu istri, suami sama istri. Istri ini tidak berani nyalip suaminya jalan di belakangnya. Sampai sekarang masih ada di desa sebagiannya kan pakai senter itu. Dia jalan dengan di kegelapan malam pakai senter. Itu istrinya yang pegang senter di belakang. Suaminya di depan. Sampai ke sana. Tidak boleh nyalip suami. Insyaallah. Orang-orang dulu. Bodoh-bodoh, ngajinya bodoh. Tapi keaturannya agama ngerti. Sekarang ini pinter-pinter ngaji, keaturannya ini kurang ajar semua. Ya, bukan tak diajari, berani ngelabrak, berani nabrak. Alah, iya dulu kan begitu. Iya dulu. Disangka aturan seperti itu, disangka aturan dulu, padahal itu aturan agama. Anak berjalan ya. Anak berjalan di depan orang tua. Itu tidak berani. Orang dulu itu berjalan nyalip orang tua itu. Di belakang orang tua itu. Ini makanya Allah sudah fakhalafa mim ba'dihim khalfun. Generasi berikutnya itu tambah jelek. Kenapa? Adha'us shalah, di antaranya apa? Adha'us shalah. Jelek di mana jeleknya? Adha'us shalah. Dia lebih banyak berani meninggalkan sholat. Makanya dulu ketika sahabat dibilangi itu besok itu banyak orang yang meninggalkan sholat. Terkejut sahabat. Iya tah? Apa kira-kira seperti itu ya Nabi? Ya, cuman ngomongnya ya enggak gitu. Bahasa gampangnya lah kira-kira. Apa iya Nabi besok itu orang berani meninggalkan sholat? Pada waktu itu belum ada, dah ada dulu. Sudah Allah Akbar, mencolot sudah semuanya.
Udah usah jauh-jauh lah, udah usah sampai dulu, udah sampai sekarang di Mekah itu. Orang yang pernah ke Mekah, sampai sekarang kalau adzan itu sudah bagaimana? Sekarang di sini. Seperti itu. Wih, luar biasa. Jauh kita ya. Sayyidina Umar ketika dia tidak sholat asar berjamaah satu kali gara-gara nengok kebun. Kebunnya separuh ditaruh. Dikasih, diinfakkan. Gara-gara lihat kebun nih, saya sedekahkan. Kebun separuh. Langsung dikasih. Dulu, Umar sekarang jangan macam-macam. Ya tambah dah mulai-mulai. Seperti itu. Jauh generasi ini. Fahola pemimpa. Doa ussalah. Sudah meninggalkan sholat. Wattaba'u syahwat. Sudah lebih mengutamakan syahwatnya. Bukan akal fikirannya. Syahwatnya. Bukan imannya. Nafsunya sudah yang didahulukan. Nafsu sudah. Keinginan jeleknya ini yang diutamakan. Ya, generasi terus, generasi tambah elek. Ini kan dikasih tahu supaya kita ini berhati-hati. Supaya kita berhati-hati. Ibaratnya kamu jangan lewat sana, di sana ada jurangnya, ada ularnya, ada belingnya. Dikasih tahu dulu. Tapi kita sekarang ibaratnya sudah dikasih tahu, ya nyoba. Seneng tangan itu bahasa kita ini kira-kira. Saya coba, pengen ngetes coba. Kalau jatuh gimana coba? Kena durinya itu sakitnya kayak apa? Ngetes dia. Padarnya jauhi. Sudah kasih tahu biar tidak lewat sana. Menghindar. Ini ya. Apa namanya bergesernya ya. Kenapa? Ya itu. Sudah sekarang yang qiyamul lail sedikit. Yang terus ke manusia sekarang banyak butuhnya kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah, ini agama, ini Al-Qur'an, ini hadis, pegangan buat kita. Nah, kalau artinya kita ini tinggal mencocokkan, kalau kita berada di rel ini, berarti kita benar. Tapi kalau kita keluar dari rel ini yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Allah, berarti kita ada dalam posisi salah. Gunanya ngaji ini kan sifatnya mencocokkan perbuatan kita selama ini ada di koridor, ada di area Al-Quran atau area hadis, atau kita selama ini yang menyangka yang kita sangka benar, kita ini berada di posisi di luar rel, apa di dalam rel. Kan seperti itu. Tidak bisa, kan sering saya sampaikan, bahwasanya ibadah ini tidak bisa modal yakin, tidak bisa. Kan banyak yakin yang penting, padahal kita salah. Ya satu contoh lah, orang di perapatan sering ada tabrakan dikasih apa? Dikasih sesajen. Dia yakin penyebabnya ini tidak ada sesajen. Yakin, padahal bukan itu kan. Tapi dia punya keyakinan yang sudah salah karena ketidaktahuannya. Nah, ketika dikasih tahu, yang ngengkel, ya memang seperti itu. Tidak kepengen tahu. Sudah. Makanya di sini penyebabnya. Makanya perlu kita ini dengan adanya ngaji, kan sedikit demi sedikit supaya kita tahu kepada isinya Al-Quran, kepada isinya dawuhnya Nabi yang dulu. Kenapa orang-orang dulu itu semangat luar biasa? Karena ada Nabi, salah sedikit tanya sama Nabi. Setelah Nabi wafat, salah sedikit tanya kepada Umar, tanya kepada Abu Bakar, tanya kepada Sayyidina Ali, tanya kepada Sayyidina Utsman. Kan gitu. Ya orang dulu banyak yang hafal Quran. Sekarang jangankan hafal, Qurannya ditaruh. Seperti itu. Wah, padahal dia suruh belajar. Memang suruh belajar. Sebelum wafat kita ini, sebisa mungkin ini pernah belajar Al-Quran, lisan kita ini. Jangan sampai tidak bisa ngaji. Orang Islam ini jangan sampai tidak bisa ngaji. Harus bisa ngaji. Harus bisa. Tua kasep. Tidak ada kasep. Sekarang mau belajar ngaji tua sedikit izin. Kuliah tua ya udah izin. Gimana karir ini?
Saya kalau tidak gini bisa tidak naik pangkat, bisa dipecat, seperti itu. Loh, kenapa kepada Allah tidak menanamkan semangat seperti itu? Kok menanamkan rasa isin, tuak dikit? Ya di musola itu, santri saya dulu. Besar sedikit leren. Yang ngaji dari SD. Begitu lulus mat SD, mau ke SMP, atau SMP mau ke SMA, leren. Disangka ngaji cukup sampai di situ. Padahal enggak. Ilmu kita ini disuruh nuntut sampai mati. Thalabul ilmi faridatun minal mahdi ilal lahdi. Dari pangkuan, keluar dari pangkuan ibu sampai masuk lahat, sampai masuk kuburan. Itu disuruh ngaji, suruh nuntut ilmu. Ya nuntut ilmu kita tidak harus mondok, ya dengan hadir pengajian, dengan belajar, tidak sempat bertanya, tidak tahu bertanya, kalau mau begini, bertanya begini. Dulu mau minta nama saja bertanya ke kiai, ke ulama, ke orang soleh. Dulu saya nama minta, dikasih. Saya ceritakan orang tua saya. Badri minta, bukan bikinannya bapak saya, enggak. Minta. Sekarang nama tinggal itu dari situ sudah. Padahal nama besok dipanggil di akhirat, di mahsyar itu jadi panggilan sebutan kita. Minta. Nama itu minta. Keholil Bangkalan itu dimintai nama, itu puasa 3 hari. Itu keholil Bangkalan, yang santrinya jadi wali-wali semua. Hanya nama itu minta. Berpuasa. Ada warganya, ada jamaah santrinya lah, punya anak, datang ke keholil, Kiai, saya, istri saya sudah punya anak, melahirkan, minta namanya, minta nama yang bagus, Kiai. Ya wes, lanang bawa itu, lanang Kiai. Yo mulio sik, kamu 3 hari lagi ke sini ya. Apa yang dilakukan Ki Holil Bangkalan? Ini wali, santrinya saja Ki As'ad jadi wali. Gimana para Ki Holilnya? Dan kira-kira Ki Holil ngasih nama langsung nggak bisa tak? Ya sangat bisa. Tapi kenapa disuruh nunggu 3 hari? Ternyata 3 hari itu puasa, hanya mau ngasih nama. Allah, ini orang dulu dari saking hati-hatinya. Nih, sekarang kan, Raffi Ahmad, kasih nama, santri saya, namanya Lionel Messi, temennya ini. Terkejut saya, waktu akeko saya diundang, namanya Lionel Messi, saya pikir guyon. Udah taunya di undangannya Lionel Messi beneran ya, ini tidak waras. Judika. Ya itu, Masya Allah. Ini nama seperti itu. Jadi generasi berikutnya tambah elek. Makanya kita dikasih tahu sekarang kita ini berada di posisi banyak. Makanya ayo kita hati-hati. Malam apa resepnya dari malaikat Jibril? Malam qiyamul lail. Dan yang kedua di masalah harta, kita jangan butuh sama manusia. Jangan kita mantuk-mantuk sama orang kaya. Biasa-biasa saja. Nggak usah. Kadang kita ke atasan, ke orang kaya, gini-gini. Ke orang tuanya nggak mantuk. Dolim orang itu. Kalau kita ini ke atasan begini, ke orang tuanya minimal harus begini juga. Kita ini ke atasan begini, ke orang tuanya apa? Di sini letak dolimnya kita. Kita pernah nggak ke orang tua lewat begini? Ayo. Orang tua lewat kita begini, benar. Tapi kalau atasan bos kita begini, ya ini begini, mantuk. Allah, ya sekarang bergeser. Nah inilah supaya kita tidak keliru, supaya kita bisa punya kesempatan untuk merubah. Nah inilah, ayo kita pelan-pelan. Oh kalau ke atasan harus sopan. Ke atasan ya memang harus sopan, bukan suruh mantu. Nah, salahnya kita ke atasan sopan, ke orang tua tidak sopan. Di situ kan permasalahannya. Bukan nyuruh agama ke atasan terus begini, enggak. Kalau ke atasan dia harus bagus, harus patuh, kewajiban kita selaku bawahan. Tapi ke orang tua lebih harus begitu. Kalau atasan sakit, langsung kita datang nengok. Orang tua sakit, sibuk. Itu yang salah di situ.
Bukan tidak boleh kita menengok atasan, bukan. Atasan ya harus namanya dia yang ngasih sebab kita ini rezeki kita lewat beliau, kita ini beliau harus. Salahnya kita ketika ke orang tua tidak begitu. Itu permasalahannya. Ketika ada penjelasan seperti ini disangka ke atasan disuruh sombong. Ke atasan disuruh malang kerik. Enggak, harus bagus ke atasan, harus patuh, harus manut. Jangan jangan ngengkel. Tapi ke orang tua juga harus begitu. Inilah agama, saudara. Inilah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat khususnya buat saya pribadi, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al kutin sadaqar Rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tardadi qalan wa fi'lan garam warzuqil kulla halalan daim wa khilatan ulama wa bil khair wa kullu syar. Allahumma ihdina hudak wa jami' safiri dak wa la tuwalina wa la su'ada jami' man khalafa amraka asa wa subhanallahi wal wakil wa la hawla illa billahi al-adin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.